menyimak itu nggak cuma mendengarkan, tapi memperhatikan ekspresi anak dan pastikan kontak mata. Nanti ada 3 rumus, 3 aspek di dalam komunikasi. Saya singkatnya menjadi SVS, ya. Sikap, verbal, dan suasana. Kita perhatikan. Nah, ketika kita ngobrol sama anak, pastikan tingginya itu sejajar dan setara. Kalau misalnya kita setinggi ini nih, kita mau ngomong, kita bisa jongkok. Kalau misalnya kaki kita sakit nggak bisa jongkok, asam urat dan kolesterol, angkat anak itu dudukkan di kursi yang bisa setara sama kita, atau misalnya dudukkan di kursi atau meja aja, ya. Supaya kita bisa ngomongnya begini. Dan ngomong dengan anak usia dini itu harus getting attention dulu, harus membuat perhatian dia datang ke kita dulu. Jadi kalau kita kan ngomong sama teman terus ya sama penting bisa kita aman dan kita sama WA, tapi anak-anak nggak boleh. Kenapa? Karena dia itu melihat gerak bibir dan ekspresi untuk membuat dia memaknai arti percakapan. Jadi anak tunggu sampai anak itu diem angkat sama kita. Tidak boleh jatuh, hati-hati. Jalan aja, kita kasih contoh. Jalan. Jadi kalau misalnya dia lari, jalan aja, jalan lebih bagus. Karena kenapa? Karena terlalu banyak kata negatif nggak boleh sebetulnya. Terlalu kata jangan. Selama kata itu bisa kita ubah jadi padanan yang lain, itu kita ubah saja. Misalnya anak lompat-lompat di kasur, wah jeblok di kasur pas tuku. Misalnya, Masya Allah hebat banget, lompat di bawah. Ya, jangan lompat-lompat, kasurnya baru beli, kamu nggak tahu belinya di luar negeri misalnya. Ya. Ketika dia lompat-lompat, dia sedang happy, Masya Allah keren banget, ayo lompat di bawah. Kita tunjukin lompat di bawah. Kita contohnya ya. Jadi pertama menyimak, mengangguk kalau anak ngomong, oh gitu ya, terus gitu ya. Lalu kemudian yang kedua mengeksplorasi, menggali. Jadi ketika anak ngomong kita harus menggali. Siapa, apa, susu, ini ya, supaya anak paham apa yang kita pembicaraan itu dia paham maksudnya. Jadi kalau anak ngomong, mama aku minta ini, jangan langsung dikasih, tapi diulang sambil dieksplor dan digali. Mau apa? Makan, susu. Iya, jadi artinya dia paham, feedback itu dia paham, oh dia ngerti. Ya. Lalu kemudian apa? Baru kita kasih penjelasan, kasih informasi, kasih cerita. Ya. Oh ini diginikan, ini oh gini cara bukanya, sambil dicontohkan. Ya. Karena menjelaskan dan mencontohkan anak usia ini harus diberi pengalaman belajar ketika dia melakukan sesuatu. Karena tahap perkembangan kognitifnya masih berada pada tahap sensori, motorik, dan pra-operasional konkret. Jadi harus ada di depannya dijelaskannya. Ini gini loh bukanya, gini coba lihat buka gitu. Itu kita ajarkan dan pengalaman belajar dia mengalami sendiri. Lalu kemudian jangan lupa mengapresiasi. Jadi prinsip 5M untuk membangun komunikasi efektif dan positif sama anak usia dini, yang pertama adalah menyimak, yang kedua adalah mengeksplorasi, lalu kemudian yang ketiga menjelaskan, yang keempat adalah mencontohkan, dan yang kelima mengapresiasi. Lalu nanti siklusnya akan diulang lagi, repetisi. Kenapa perlu diapresiasi? Supaya anak tahu, oh sudah oke aku berarti ini. Oh bagus, sudah dikembalikan di tempatnya. Betul, itu yang mama maksud, anak hebat, mama bangga. Itu perlu. Kenapa? Anak itu perlu mendengar bahwa dia itu anak yang berharga dan penting. Kenapa? Ada hubungannya dengan konsep diri positif. Anak yang merasa bahwa dia tidak berharga atau tidak penting, konsep dirinya akan negatif. Contoh, dia merasa tidak penting ketika dia ngomong, orang tuanya sambil begini, oh iya, oh ya boleh, oh ya lempar aja di sana yang jauh. Itu anak akan merasa nggak ada ya. Karena kita perlu menghindari